Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, haleluya. Perkenalkan, nama saya Desman Wajargiawan, berasal dari Kepulauan Nias. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, atau dalam bahasa Nias, buku Amin. Dan sebelum saya membahas intisari dari pembicaraan kita pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang senantiasa mendengar berita ini atau yang sedang menonton video ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang telah ditetapkan di dalam Alkitab, yang dimana di sana terletak pada Matius 23 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Begini firman: Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, dalam firman Tuhan yang barusan saya bacakan terhadap kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari adalah mengingatkan kita di mana di saat kita mendengar atau melihat sebuah perkumpulan ibadah-ibadah, yang pertama-tama sekali adalah kita harus mendengar berita tersebut. Jangan kita memandang orangnya, seperti contoh adalah saya. Jangan hendak engkau memandang saya seperti apa, tapi lihatlah sejauh mana yang saya beritakan kepadamu. Jikalau itu benar sesuai dengan Alkitab, maka lakukanlah. Jangan ikuti perbuatan saya. Itu saja permulaan dari pembicaraan kali ini. Kita masuk kepada intisari dari kebenaran firman Tuhan. Kita ambil dari kitab suci 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18. Beginilah bunyinya: Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman ini mengingatkan kita kembali atau menasihati kita umat-umat Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal apapun. Jadi dalam firman ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pun agak bingung kenapa Tuhan Yesus tidak memberitakan seperti begini: mengucap syukurlah dalam sukacita, yang artinya kita hanya mengucap syukur di saat kita mempunyai sesuatu hal yang kita inginkan, tapi tidak untuk yang di saat kita lagi duka, lagi banyak masalah, atau dan lain sebagainya. Tapi kali ini Tuhan atau lewat mulut Paulus di
daerah atau di negara Tesalonika mengabarkan kita bahwasanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengucap syukur dalam segala hal, baik duka maupun suka, baik sedih maupun bahagia. Jadi buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang selama ini kadangkala kita melupakan Tuhan Yesus atau melupakan ajaran firman Tuhan, di saat kita ataupun hendak ada yang kita minta di dalam doa, namun Bapa di surga belum mengabulkannya, dan di situ pun kita meninggalkannya. Semata-mata kita tidak menyadari, namun kita tidak mengadili atau mengindahkan lagi kebiasaan kita yang seperti sebelumnya. Jadi hal ini yang perlu dipaparkan kepada umat-umat Kristiani dimanapun berada. Kebanyakan orang-orang yang dekat dengan Tuhan kadangkala hanya mendengarkan ataupun bahkan hanya mengikuti firman ajaran Allah, ajaran firman Tuhan hanya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi saya rasa itu hal konyol Bapak Ibu saudara-saudari. Kenapa saya bilang hal konyol? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk beriman itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita disuruh beriman itu untuk mengetahui keyakinan kita bahwasanya Yesus telah duluan kan dirinya mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi saya heran saja kalau ada orang bilang, saya orang Kristen, saya punya agama, saya punya Tuhan, tapi perilakunya setiap hari ataupun bahkan kehidupannya hanya bergantung pada berkat saja. Bila berkat itu berkelimpahan, dia bilang itu adalah karena iman saya. Mungkin tidak ada di daerah Bapak Ibu atau di dalam keluarga, tapi saya pernah terjun atau pernah melihat sosok manusia seperti itu. Dan dengan bangganya mereka memberitakan, mengabarkan kepada orang-orang bahwasanya ketika seperti begini mereka mendapatkan berkat pada hari ini, misalnya mendapatkan keuntungan sekian besarnya, dan keuntungan itu tidak pernah mereka dapatkan pada waktu sebelumnya. Jadi saking gembiranya dan mereka pun lupa atas pemberian tersebut, maka mereka memberitakannya dengan sesuka hati, dengan berkata dengan sok benar, mereka bilang itu karena iman kami. Jadi rasa konyol saja ya Bapak Ibu bila ada orang seperti itu. Kenapa? Karena memang benar berkat itu ada, cuman berkat itu ada karena Tuhan tahu bahwasanya berkat itu layak untuk kita. Jadi jangan pernah disamakan iman dengan berkat atau iman dengan keinginan. Berkat itu kebanyakan orang menginginkan, bukan diimani. Kalau diimani ya tidak pasrah kepada berkat. Jadi begitulah
intisari dari firman ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi saya berharap para pendengar setia saat ini tetap teguh di dalam iman, tetap teguh di dalam Kristen yang sejati, yang dimana seorang Kristen yang sejati itu menuruti semua isi Taurat, bukan hanya semata-mata mendengar, bukan hanya semata-mata menghafal, tetapi melakukannya juga sesuai yang telah dipaparkan atau diberitakan oleh Bapa atau Tuhan Yesus Kristus pada saat itu, bahwasanya segala bentuk yang ingin kau dapatkan, maka engkau harus menyalibkannya juga. Kembali kepada Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana menanggapi firman ini yang diambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Yang artinya inilah, saya tekankan, inilah salah satu contoh yang diharapkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dia mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur tanpa kecuali. Sekalipun engkau mengalami hal-hal yang paling menderita di dalam hidupmu, maka tetaplah mengucap syukur. Sebab itu yang Dia kehendaki. Jadi jangan pernah merasa dirinya kalau misalnya lagi dalam masalah, Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan sudah lupa dengan saya, lihat lagi dengan saya yang di sini. Jadi saya rasa itu perkataan yang sangat tidak masuk akal ya. Kenapa? Karena memang Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi merasa konyol saja kalau ada orang yang bilang seperti begitu, dan mudah-mudahan saudara-saudari tidak dengan hal demikian ya. Jadi itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita masing-masing, di mana seorang Kristen yang sejati itu bukan hanya semata-mata mempunyai Alkitab atau juga menghafal seluruh nats dalam Alkitab, baik dari Kejadian sampai Wahyu, tapi hendaklah kita mencoba untuk melakukannya. Hendaklah kita mencoba untuk melaksanakan segala perintah Tuhan, karena itu yang dikehendakinya. Sebab Kristen yang sejati adalah tidak suka mengeluh, tidak goyah di dalam iman, yang artinya tidak goyah misalkan terpengaruh dengan hal-hal duniawi, karena memang tugas seorang Kristen yang sejati itu adalah ya memang harus mengorbankan dirinya semaksimal mungkin untuk Tuhan. Dan kalau kita juga perbandingkan antara duniawi dengan surgawi atau duniawi dengan Alkitab, sangatlah tidak nyambung. Jadi mulai dari sekarang saya menantang Bapak Ibu saudara-saudari pendengar setia, kalau memang Bapak Ibu saudara-saudari adalah Kristen, jangan hanya setengah-setengah. Jangan setengah untuk Kristen, setengahnya untuk
yang lain-lain. Jadi fokuskan saja diri Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya kita mendapatkan yang pernah dia bilang, engkau saya akan memberinya nanti. Bukan dalam arti ketika Tuhan Yesus menjanjikan hal itu kepada kita, maka kita juga berharap. Tidak demikian, karena Tuhan tidak menyuruh kita seperti begitu. Tetapi kalau misalnya Tuhan juga memberinya, ya wes saja, ya kita terima. Dan bukan berarti setelah berkat itu ada ya kita tinggalkan dia, kan begitu. Jadi itulah inti dari pembicaraan ini. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi mulai sekarang, barangkali kemarin pada waktu ada masalah di keluarga, ada kesedihan, kita lupa dengan Tuhan, ataupun sebaliknya kita happy, kita gembira, kita mempunyai sesuatu hal yang sudah kita inginkan, dan di saat itu kita lupa Tuhan. Marilah tinggalkan kebiasaan lama, kembali ke dalam kebenaran, karena itu yang dikehendaki. Sebab Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih. Dia datang ke dunia ini bukan untuk orang suci, tapi melainkan untuk kita yang berdosa. Namun jangan juga semata-mata engkau karena atau kita berdosa, Tuhan datang untuk kita, maka kita dengan sengajanya tidak keluar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Itu juga fatal, karena Alkitab bilang, jikalau engkau sudah mengetahui kesalahan itu, maka itu adalah dosamu. Jadi begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga baru belajar dalam kebenaran firman Tuhan, dan doakan juga saya supaya setiap menginjil, setiap memberitakan firman Tuhan sesuai dengan isi hati nurani, tanpa ada istilahnya mencampuri urusan-urusan yang lain. Jadi sekian terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang senantiasa bersama dengan saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Haleluya. Ya Allah.